Terima kasih. Jadi sebelum menutupi bulan ini, bulan Kitab Suci dengan pestanya Santo Hieronymus tanggal 30, jadi di panggilan dari gereja untuk berjalan bersama dengan Sabda Tuhan, ada kesempatan seperti ini untuk berbagi. Adalah kegembiraan saya di Kapel Seminari. Jadi ada Tabernakel Salib dan Bunda Maria. Di sini ada Kitab Suci sebelah sini. Oke. Terima kasih banyak untuk undangan Bu Regina dan kawan-kawan LPF. Terima kasih untuk cinta yang besar untuk keluarga. Pak Rafa, silakan Pak. Jadi terima kasih secara khusus juga untuk Pak Rafali ya, yang sudah membantu mengedit dan lain sebagainya. Jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang mentalitas biblis Katolik dan Protestan. Pertanyaan pertama, kalau kita bandingkan dua Alkitab, Katolik dan Protestan, ada perbedaan. Perbedaan artinya orang Katolik, agama Katolik kok lebih tujuh kitab, sedangkan kenapa yang teman-teman Protestan kurang 7 Alkitab? Ini pertanyaan seperti ini yang kita bisa lihat di layar. Katolik perjanjian lamanya 46, perjanjian baru 27. Protestan perjanjian lama 39. Di mana tujuhnya? Kenapa tidak tercantum tujuhnya di situ? Apakah orang Katolik menambahkan atau orang Protestan mengurangi? Jadi pertanyaan yang bagus yang malam hari ini kita akan membagi pengalaman mulai dari jumlah kitab suci membentuk mentalitas kita untuk menghidupi sabda Tuhan dalam hidup. Pertanyaan, apakah orang Katolik menambahkan 7 kitab atau siapakah yang menghilangkan 7 kitab dan mengapa? Sama saudara yang membacakan Wahyu, silakan. Ayat 18 saja dulu. Saya bacakan, Pastor. Silakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Di dalam ayat 18. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dan perkataan dan kitab Sebentar, ini, Bapak. Allah akan mengambil bagian dari kehidupan. Kembali ayat 18, Pak. Kita kupas ya pelan-pelan. Jadi ayat ini digunakan oleh teman-teman sejak Luther dan teman-teman Protestan bilang orang Katolik menambahkan 7 kitab, dan hati-hati kalau menambahkan 7 kitab, menambahkan kitab-kitab yang lain, maka konsekuensi dari menambahkan itu ada di ayat 18. Tapi mereka nggak baca ayat 19. Silakan ayat 19, Pak. Ayat 19 saya bacakan. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Wahyu ditulis sekitar tahun 90. Yohanes dari Pulau Patmos dibuang ke Pulau Patmos, dan dari sana dia menulis ayat ini, Wahyu, semua Wahyu itu. Dan dari bagian ini kenapa? Karena pada tahun 90 Masehi sesudah Kristus, orang-orang Yahudi akan membuat, nanti kita lihat, membuat kanon baru untuk menghilangkan 7 kitab. Jadi saya jangan dulu sampai di sana, karena Yohanes sudah mengantisipasi siapa yang menghilangkan dan siapa yang menambahkan.
Karena kenapa Yohanes tulis seperti itu? Nanti kita masuk ke penjelasan berikut. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita kembali sedikit ke sejarah. Tahun 250 sampai dengan tahun 150 sebelum Yesus, sebelum Masehi, orang-orang Yahudi yang berada di luar Palestina, karena ada dua sentral keyahudian yang besar di Yerusalem, di Palestina, dan juga di Alexandrina. Alexandrina di Mesir. Jadi yang berada di sana sebagai diaspora terbesar orang-orang Yahudi, mereka tidak berbahasa Ibrani dan mereka mengenal bahasa Yunani. Karena itu sekitar tahun 250 sampai dengan 150 atau 150 sebelum Masehi, maka mereka menerjemahkan kitab-kitab Ibrani yang itu 39 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena mereka adalah diaspora terbesar orang-orang Israel yang berada di luar Palestina, yaitu di Alexandrina atau di Mesir. Dan menerjemahkan 46 kitab. Artinya 7 kitab itu diterjemahkan dasarnya itu di dalam bahasa Yunani. Dan tambah 39 kitab, maka kitab yang digunakan sebelum Yesus dan selama Yesus hidup dan selama para murid mewartakan kabar gembira adalah kanon Alexandrina. Artinya 46 kitab perjanjian baru, 39 yang dimengerti di dalam bahasa Ibrani dan ditambah 7 kitab adalah pewahyuan terakhir sebelum Yesus. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, versi ini dikatakan versi 70 karena ada satu semacam cerita bahwa 70 orang yang menerjemahkan itu, atau kata lainnya Septuaginta. 39 kitab dikatakan protokanonik, artinya kanon yang pertama. Proto itu pertama, kanon yang pertama yang diterima dalam bahasa Ibrani oleh orang Yahudi, yang digunakan oleh orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Dan Deuterokanonika artinya kanon yang kedua. Artinya 7 buku, 7 kitab yang ditambahkan di dalam penerjemahan versi 70 di Alexandrina, Mesir. Jadi pada tahun ini orang-orang Yahudi yang berada, jadi yang menambahkan 7 kitab itu bukan orang Protestan atau orang Katolik. Orang Katolik tidak menambahkan 7 kitab. Nanti kita tahu bahwa berapa kitab yang ditambahkan oleh orang Katolik. Jadi dalam hal yang pertama, minta maaf ini penjelasan sedikit berat. Jadi kita mengerti 39 kitab orang Yahudi yang kita namakan protokanonik, kanon pertama yang berbahasa Ibrani, dan ditambahkan 7 kitab dalam pewahyuan terakhir sebelum Yesus dalam bahasa Yunani. Dan bagus sekali dalam pengertian ini, Kristus, para murid, gereja perdana menggunakan kanon Alexandrina. Artinya 300 kutipan yang ada di dalam perjanjian baru yang diambil dari perjanjian lama, 300 kutipan dari 350 kutipan itu diambil dari kanon Alexandrina. Artinya diambil dari 46 kitab, bukan hanya dari 39 kitab. Nanti sebentar kita melihat bagaimana mungkin kita menghilangkan 7 kitab itu dari mentalitas kita, sedangkan Yesus menggunakan, dan alasan terbesar orang Katolik mempertahankan 7 kitab itu, Deuterokanonik, Tobit, Yudit, Baruk, Kebijaksanaan, Sirak, 1 Makabe, 2 Makabe. Kenapa? Karena Yesus dan para murid menggunakan itu. Jadi saya sedih sekali Yesus gunakan kitab itu, kenapa kita menghilangkan kitab itu? Dan nanti kita lihat ada alasan apa sebenarnya orang Yahudi menolak 7 kitab itu. Dan kita lihat sedikit sejarah.
kutipan perjanjian lama yang ada di perjanjian baru diambil dari kanon Alexandrina. Coba Pak Rafa, 2 Timotius 3:16. Santo Paulus mengatakan, Santo Paulus dalam surat kepada umat di Timotius bab 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. ketika Paulus mengatakan ini semua tulisan diilhamkan oleh Allah, karena Paulus juga menggunakan kanon Alexandrina, artinya menggunakan 46 kitab, bukan 39. Karena itu nanti kenapa 39? Dan 39 itu kita masuk ke sejarah berikut. Silakan tahun 90 Masehi sesudah Kristus. Artinya sebelum Pak, maaf Pak, dikembalikan pada Pak. Tahun 90 sesudah Kristus atau 90 Masehi. Halo? Kanon orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, menghilangkan 7 kitab. Artinya, saya kadang, lucu ya, Yesus gunakan kitab semuanya itu digunakan. Para rasul menggunakan kitab itu. Orang Yahudi tidak ada perbedaan antara yang di Palestina dan Alexandrina, Mesir menggunakan sampai dengan tahun 90 sesudah Masehi. Kok dihilangkan? Alasan apa orang Yahudi menghilangkan? Ini adalah pertanyaan terbesar kita. Alasan apa orang Yahudi menghilangkan kitab itu? Ada 3 alasan pokok. Tapi alasan yang paling mendasar adalah mereka tidak menerima Kristus. Karena itu pada tahun yang sama, tahun 90, Yohanes menuliskan wahyu yang telah kita bacakan di atas. Wahyu 22, 18, 19 yang menghilangkan dan yang menambahkan. Kenapa? Karena Yohanes sudah mengantisipasi bahwa orang Yahudi ingin menghilangkan beberapa kitab suci. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, orang Yahudi mereka menghilangkan 7 kitab. 7 kitab, dan dalam kanon mereka namanya kanon Palestina atau kita namakan kanon Yerusalem, mereka menolak 7 kitab dengan alasan yang berikut. Ada beberapa alasan nanti yang akan kita temukan. Saya tidak dahulukan ya. Tahun 389. Maaf, tahun 382. Sebelumnya itu Santo Athanasius sudah memberikan kita daftar, tapi diteguhkan daftar itu dalam Konsili Roma tahun 382 di nama Paus Damaskus I mengumumkan bahwa kitab suci kita berjumlah 73, 46 perjanjian lama yang termasuk di dalam majalah Protokanonik 39 kitab dan Deuterokanonik 7 kitab. Jadi 46 kitab perjanjian lama, dan disinilah orang Katolik menambahkan 27 kitab. Jadi alasan yang sangat mendasar bahwa orang Katolik tidak menambahkan 7, menambahkan 27 kitab perjanjian baru. Jadi 7 kitab itu ditambahkan yang waktu itu digunakan oleh orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang menghilangkan 7 kitab itu dengan alasan nanti kita lihat. Dan pada tahun 1825 Martin Luther. Nanti kenapa Martin Luther? Apakah dia menghilangkan atau dia dengan kata lain menambahkan 7 kitab itu dengan istilah yang lain? Nanti kita temukan berikutnya. Silakan Pak Rafa. Kita bertanya, kitab-kitab Deuterokanonik apa saja? Tobit, Kebijaksanaan, Sirak, Baruk, 1 Makabe, 2 Makabe, Yudit. Alasan Martin Luther menolak 7 kitab Deuterokanonik. Kenapa?
tidak sesuai dengan poin-poin dari doktrinnya yang baru. Contoh kecil, Martin Luther tidak saja menolak 7 kitab itu dengan beberapa alasan nanti kita temukan, dan juga dia meragukan beberapa kitab di Perjanjian Baru seperti Yakobus. Dia meragukan, dia tidak mau itu. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan dia punya doktrin. Dia katakan bahwa hanya iman. Tetapi Yakobus bilang, tunjukkanlah imanmu dan saya akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Jadi ini bertentangan dengan dia punya doktrin sebenarnya. Kenapa dia menolak Makabe 2? Karena di 2 Makabe ayat bab 12 kita temukan berdoa untuk orang mati. Mengingat dan berdoa untuk orang mati adalah pikiran yang suci. Bagi Martin Luther ini bertentangan. Kenapa? Karena setelah meninggal tidak perlu berdoa untuk orang mati, itu kehendak Tuhan. Kita tidak masuk lagi. Karena beberapa doktrinnya itu bertentangan dengan beberapa sumber dari kitab suci seperti ini, maka dia lebih memilih untuk menghilangkan. Dia tidak menghilangkan sebenarnya. Nanti sejarah penghilangan itu setelah bertahun-tahun setelah Martin Luther meluncurkan doktrinnya. Dan saudara-saudariku yang terkasih, nanti kita lihat beberapa poin yang ada di bawahnya. Silakan Pak. Alasan orang Yahudi menolak 7 kitab dalam kanon Palestina tahun 90 Masehi. Lucunya, sejak tahun 250 sampai tahun 150 atau 100 sebelum Masehi, sampai zaman Yesus, sampai zaman para murid, mereka menggunakan kanon Alexandrina. Artinya mereka menggunakan 46 kitab. Jadi orang Yahudi sendiri menggunakan 46 kitab. Setelah itu, setelah 90 tahun keberadaan Yesus, sampai dengan tahun 90 Masehi atau sesudah Yesus, orang Yahudi membuat kanon yang baru, namanya kanon Palestina atau kanon Yerusalem. Kitab-kitab yang diterima hanyalah kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bukan dalam bahasa Yunani. Tapi ingat, penelitian pada tahun 1947 ditemukan di komunitas Qumran, Palestina, ditemukan kitab-kitab seperti Yudit, Baruk, 1 Makabe, Sirak dalam bahasa Ibrani dan Tobit dalam bahasa Aram. Artinya hanya kebijaksanaan dan 2 Makabe yang ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi alasan pertama, kita tumbang deh. Kita tumbang kenapa? Karena kitab-kitab yang diterima hanyalah ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kita, dan bukan dalam bahasa Yunani, kita tumbang dalam penemuan tahun 1047 bahwa Deuterokanonik ini sebagian besarnya ditulis di dalam bahasa Ibrani dan Aram. Hanya 2 yang ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi alasan pertama, kita tumbang, kita hilangkan. Alasan kedua, hanya kitab-kitab yang dibaca di Yerusalem. Kenapa? Karena kalau yang baca di Yerusalem, ini alasan yang paling mendasar bagi mereka. Kenapa? Karena supaya tidak menggunakan kitab-kitab yang digunakan di diaspora terbesar pada waktu itu orang Yahudi di Alexandrina, di Mesir. Jadi mereka bilang tidak bisa, kita hanya menggunakan kitab-kitab yang digunakan di Yerusalem. Lucu ya, supaya menghilangkan 7 itu. Kenapa dari tahun 250 sebelum Masehi kanon sampai dengan kanon Alexandrina, sampai dengan tahun 90 Masehi atau sesudah Kristus, mereka menggunakan lengkap 46 kitab. Itu juga kita harus tanya. Alasan yang paling besar adalah mereka tidak menerima Yesus. Dan kenapa? Nanti kita lihat. Alasan yang ketiga, kitab-kitab yang berisikan tradisi Yahudi sampai dengan zaman Nabi Esdras. Artinya dalam pengertian ini kita mau katakan bahwa kalau seandainya kitab-kitab dalam kanon Alexandrina, 7 kitab itu yang ditambahkan di dalam kanon Alexandrina jadi 46 itu, artinya kitab-kitab itu sudah dipengaruhi oleh tradisi Yunani, tradisi Mesir dan lain sebagainya. Untuk mempertahankan tradisinya, mereka bilang tidak bisa. Kita hanya menggunakan kitab-kitab yang berisikan tradisi Yahudi. Apakah ini alasan yang mendasar atau ada alasan lain? Silakan Pak. Alasan yang paling mendasar adalah orang Yahudi menolak Yesus. Dan ini kita bisa temukan di mana?
siapa yang membunuh Yesus, siapa yang menghakimi Yesus, kita akan kelihatan sekali, kita bisa lihat di dalam Kebijaksanaan bab 2. Silakan yang sudah membacanya, kita kupas satu-satu ya, baca satu per ayat-ayat. Silakan. Kebijaksanaan Salomo bab 2 ayat 1. Karena angan-angannya tidak tepat, maka berkatalah mereka satu sama lain, pendek dan menyedihkan hidup kita ini. Dan pada akhir hidup manusia, tidak ada obat mujarab. Seseorang yang kembali dari dunia orang mati tidak dikenal. Lihat ini, kita kupas ya Bu, pelan-pelan. Satu orang yang kembali dari dunia orang mati, kita temukan dalam kita punya Aku Percaya yang bagian terakhir, kebangkitan orang mati. Satu-satunya yang kembali dari dunia orang mati itu hanya Yesus ya. Dalam pengertian ini, oh ini nih kebijaksanaannya pelan-pelan. Kenapa orang Yahudi nanti menghilangkan itu? Silakan Bu. Ayat yang kedua, serba kebetulan kita dijadikan, dan kelak kita ini seolah-olah tak pernah ada. Asap sajalah nafas di dalam hidung kita, dan pikiran hanya merupakan bunga api dari denyut jantung kita. Silakan Bu. Ayat yang ketiga, Silakan sampai dengan kalau saya beri komentar, Ibu berhenti ya. Silakan. Kalau saya diam, silakan. baik. Setelah padam, maka tubuh akan menjadi abu, dan rohnya akan disebar-sebarkan bagaikan udara yang halus. Maka lambat laun nama kita pun terlupa pula, dan pekerjaan kita tidak seorang pun ingat kepadanya. Laksana jejak awan hidup kita berlalu, bagaikan kabut menghilang, dan dienyahkan oleh sinar matahari terkena oleh panas teriknya. Artinya begini, orang Farisi dan orang Yahudi udah mulai memikirkan ya, kalau seandainya kita tidak bunuh, apa yang kita buat, jejak-jejak akan hilang pelan-pelan ke sana. Nanti kita mengerti. Ini adalah pewahyuan tentang Yesus sebelum kedatangannya. Silakan Bu. Umur hidup kita merupakan bayang-bayang yang berlalu, dan akhir hidup kita tak dapat ditunda, karena sudah dimateraikan dan tak seorang pun dapat merubahnya. Jadi, marilah kita menikmati hal-hal baik yang masih ada dan bergegas menggunakan alam seperti di masa muda. Marilah kita manfaatkan air anggur yang mahal serta wangi-wangian sepuas-puasnya, dan bunga musim semi janganlah kita lewatkan. Marilah kita mengenakan karangan kuncup mawar sebelum jadi layu. Di antara kita, jangan seorang pun mengelakkan diri dari kesukaan kita. Ibu, Hendaklah langsung ke ayat 12 deh Pak. Saya taruh itu ayat 12 sampai dengan 24 ya. Kita langsung saja langsung ke sana. Ayat 12 silakan. marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum. Ya silakan selesai di ayat 12. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ingat kata Yesus, kritik untuk orang Yahudi, kritik untuk untuk pemuka agama, untuk orang Farisi, untuk ahli kitab suci, itu sangat keras. Jadi ini kita lihat di sini secara kebijaksanaan sudah mengantisipasi bahwa Yesus akan mengeritik mereka keras-keras. Apa Yesus bilang? Ikutilah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan ikutilah apa yang mereka hidupi. Apa yang contoh-contoh mereka nggak boleh. Hai kamu ular, buludak dan lain sebagainya, kamu menghiasi kuburan dari luar, tapi dalamnya
tulang-tulang nenek moyangmu yang membunuh para nabi dan lain sebagainya. Silakan Bu. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Kenapa dia dibunuh? Ibu masih ingat nggak dalam Jumat Agung alasan kenapa dia dibunuh? Dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Allah. Itu satu alasan juga. Kebijaksanaan sudah menaruh itu. Jadi silakan nanti sebentar kita buat rangkuman. Cepat Bu. Tadi Pak Rafa udah taruh dari ayat 1, sebenarnya ada 12 sampai 24. Ya nggak apalah. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Hanya melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat. Siapa yang memproklamasi bahwa Allah ada Bapaknya, adalah Bapaknya? Siapa? Para murid? Orang Yahudi? Tuhan Yesus. Dia menempatkan Bapa itu penting dalam misinya. Sampai terakhir, Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawa. Hanya satu yang menunjukkan bahwa Allah adalah Bapaknya. Jadi, wah, ini juga pukulan berat untuk orang Yahudi ya. Silakan Bu. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Ingat, Mari. Di kayu salib, Bu. Maaf, ingat di kayu salib. Dua penyambung yang disalibkan bersama dengan Yesus. Satunya bilang gini, jika engkau adalah anak Allah, turunkanlah kita semua dari salib ya. Atau kita masih ingat waktu percobaan Yesus di padang gurun. Jika engkau adalah anak Allah, kita ini kebijaksanaan sebenarnya sudah memberikan itu. Memberikan antisipasi tentang revelasi tentang Yesus dan kenapa dia dibunuh. Silakan. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Sampai di kayu salib. Disiksa, dianiaya. Lihat itu film itu yang Mel Gibson punya itu. Itu bagaimana penyiksaan waktu itu ya. Silakan Bu. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Ingat, siapa yang menghukum mati Yesus? Silakan Bu. Demikianlah mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Dan kita ingat, sejarah di dalam penciptaan dijadikan menurut gambarnya. Bu, ayat 23 ulang pelan-pelan ya Bu, saya jelaskan di sini. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan, dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Alasan, rangkuman. Siapa yang membunuh Yesus? Bu, yang lagi baca, jawab dong kita berdua. Sebenarnya dari kitab ini mau katakan bahwa siapa yang membunuh Yesus?
dosa manusia itu sendiri. Karena Orang manusia Yahudi, yang Bu. berdosa. Orang Yahudi, Bu. Kebijaksanaan sudah katakan itu. Jadi karena itu, kitab ini harus dihilangkan oleh orang Yahudi. Kalau tidak, secara jelas bahwa yang menerima wahyu pertama itu mereka. Dan mereka katakan bahwa ahli kitab suci, orang Yahudi, secara jelas dikritik di dalam kebijaksanaan ini. Bahwa kalau seandainya kita tidak membunuh, maka dia mengkritik kita, apa yang kita buat, jejak hidup kita yang kita ajarkan akan hilang semua. Karena ini alasan pokok saudara dan saudariku yang terkasih, tanpa menghantam atau mengapa, tapi ini kenyataan bahwa salah satu pokok yang tersembunyi kenapa mereka tidak menerima kebijaksanaan itu dan juga tidak menerima 6 kitab yang lain. Lanjut Pak, semoga masih bisa ini waktunya. Silakan Pak Rafa. Sedikit sejarah. Oke, ya sedikit sejarah Pak Rafa. Saya kembalikan sedikit ke sejarah. Tahun 367, Santo Athanasius sudah membuat daftar-daftar kitab suci sebenarnya. Tetapi pada tahun 382, Damaskus I Paus di Konsili Roma mengumumkan daftar kitab suci. Jadi yang membuat kitab suci bukan yang menulis kitab suci. Beda antara menulis dan membuat. Yang memproklamasi bahwa ini adalah kitab suci itu adalah Gereja Katolik. Tahun 382 di Konsili Roma, Paus Damaskus I memproklamasi bahwa ini adalah kitab suci yang terdiri dari 46 kitab perjanjian lama dan Gereja Katolik menambahkan 27 kitab perjanjian baru. Kenapa? Karena sentral dari keselamatan kita, pusat dari keselamatan kita ada di Yesus, bukan di orang Yahudi. Karena itu Gereja Katolik menambahkan 27 kitab. Dan Paus meminta Santo Hieronymus untuk menerjemahkan dalam bahasa Latin. Makanya versi yang kita terima namanya versi Vulgata. Vulgata itu versi yang diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Santo Hieronymus. Dari seluruh yang dia ambil diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kenapa Paus Damaskus dan Gereja Katolik yang mengumumkan itu adalah kitab suci? Kenapa? Karena kitab suci itu Tesalonicenses-nya di sana, Romanya di sini, Filipinya di sini, Kisah Para Rasulnya di sana, Wahyu di sana, dikumpulkan. Makanya kitab suci, Biblia artinya perpustakaan. Kalau kita mau mengerti dari segi itu, perpustakaan. Jadi dikumpulkan semua dan diumumkan bahwa ini adalah kitab suci. Kenapa? Karena pada saat itu juga muncul berbagai banyak tulisan yang bermuncul seperti Injil Yudas, Maria Magdalena, dan beberapa tulisan itu. Maka Gereja Katolik dalam Konsili Roma menetapkan bahwa kitab suci kekristenan, kitab suci Katolik adalah 46 perjanjian lama dalam kanon Alexandrina, Mesir, dan 27 kitab perjanjian baru. Saudara dan saudariku yang terkasih, karena itu Santo Hieronymus itu sangat penting. Tanggal 30 September itu peringatannya, dan kita gereja jadikan September sebagai bulan kitab suci karena sangat penting Santo Hieronymus di dalam penerjemahan kitab suci. Daftar ini dipakai sampai zaman Luther. Dan ingat, Luther juga meragukan beberapa surat perjanjian baru seperti Yakobus, Apokalipsis, atau Wahyu, maaf. Saya tulis double Wahyu, juga meragukan kitab surat Ibrani, tapi tetap memasukkan 7 kitab sebagai apokrifa. Apokrifa artinya yang tersembunyi, punya pesan tetapi tidak mempunyai otoritas seperti kitab suci. Jadi Martin Luther bilang, terima kasih untuk Papista. Papista artinya Paus dan seluruh yang mengikuti Paus. Papista. Dia katakan bahwa kita menerima kitab suci ini, kita menerima Alkitab ini dari tradisi Papista. Apa yang diumumkan oleh Paus Damaskus I, apa yang dibuat oleh Santo Hieronymus, semua yang secara setia mengikuti Paus
Itu namanya papista. Makanya itu Martin Luther katakan bahwa terima kasih untuk papista yang memberikan kita kitab suci ini, yang menunjukkan kepada dunia Alkitab ini, bukan orang lain. Jadi Martin Luther, walaupun dia hilangkan 7 kitab perjanjian lama, karena dia sesuai dengan doktrinnya, dia mau ikut itu, kanon Palestina, tetapi dia katakan bahwa terima kasih untuk papista, karena itu dia tidak menghilangkan 7 kitab itu. Dia menambahkan, dia menaruh setelah Wahyu, 7 kitab itu dikatakan apokrifa. Bacaan kitab bagus untuk dibacakan, punya nilai tersembunyi, tetapi tidak mempunyai otoritas seperti kitab suci. Dia katakan seperti itu. Tahun 1547, Konsili Trento menegaskan bahwa 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru adalah dasar dan arah hidup kekristenan. Karena begitu banyak, bermunculan begitu banyak kitab yang lain, tulisan-tulisan yang lain, maka kitab di Konsili Trento 1547 dikatakan seperti tegas. Pada tahun 1560, edisi Kristen masih mempunyai Deuterokanonika. Pada tahun 1611, edisi King James masih punya daftar Deuterokanonika, 7 kitab perjanjian lama itu. Dan pada tahun 1647, Asosiasi Alkitab Inggris mendeklarasi bahwa kitab-kitab itu tidak mempunyai otoritas sebagai kitab di dalam kitab suci dan dikeluarkan dari daftar. Saudara, tahun 1850, edisi Ratu Valera, karena itu suami istri Ratu dan Raja, menghilangkan 7 kitab dari kitab suci, dan Asosiasi Alkitab Non-Katolik tahun 1966, edisinya Tuhan Berbicara Hari Ini, edisi seperti itu, mengeluarkan edisi baru yang berisikan kembali Deuterokanonik. Ini sejarah yang sebenarnya sejarahnya panjang, hanya saya seolah-olah malam hari ini buat rangkuman kecil supaya kita bisa mengerti kenapa Luther menghilangkan benar-benar, atau Luther hanya menambahkan istilah baru sama apokrifa. Apokrifa artinya yang tersembunyi di kitab situ tanpa menghilangkan dari kitab suci. Dihilangkan itu tahun edisi King James juga masih ada, dan edisi yang berikutnya tahun 1647. Bayangkan begitu perjalanan begitu lama dari tahun 525 zaman Luther masih bertahan sampai dengan 1647. Bayangkan kitab dari 46 kitab itu tetap berada di dalam Alkitab. Silakan Pak, ini sejarah kecil saja. Lalu diskusi kita malam hari ini kan sampai jam 9, bisa diskusi kita malam hari ini. Jika 300 dari 350 kutipan perjanjian lama yang ada di perjanjian baru diambil dari kanon Alexandrina, artinya dari 46 kitab yang digunakan oleh Yesus dan para murid, apakah Injil, kitab dan surat dalam perjanjian baru yang punya referensi, yang punya kutipan di dalam Deuterokanonik yang dihilangkan oleh orang Yahudi dan tidak digunakan oleh orang Protestan juga harus dihapus? Contoh kecil, kita buat perbandingan malam hari ini. Kita baca lebih cepat supaya contoh kecil, masih banyak contoh. Tobit bab 4 ayat 15. Apa yang tidak kau sukai sendiri, janganlah kau perbuat kepada siapapun. Jangan minum anggur sampai mabuk, dan kemabukan jangan menyertai dirimu di jalan. Ini satu-satu hukum emas. Tidak ada hukum yang lain di dalam kitab perjanjian lama yang kita temukan pada perikop 15 bab 4 ayat 15 dari Tobit ini. Apa yang tidak kau sukai sendiri, jangan kau perbuati kepada siapapun. Tidak ada di kitab yang lain di dalam perjanjian lama. Dan ini dikutip oleh Yesus dalam Matius bab 7 ayat 12 di dalam pengertian positif. Silakan Bu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau seandainya orang Yahudi, maaf, sekarang saya tidak mau berbicara orang Yahudi.
saudara Luther dan seluruh pengikutnya kekristenan menghilangkan, apakah mampu menghilangkan Matius ayat 7 sampai 12, ayat 7 bab 7 ayat 12, jika bab 7 ayat 12 itu Yesus mengutip dari Tobit ayat 4 sampai 15. Ini pertanyaan kecil saya saja. Apakah mereka mampu menghapus Injil Matius karena ada tercantum di situ yang dikutip oleh Yesus dalam Tobit, apa yang tidak kau sukai sendiri jangan perbuat kepada orang lain. Itu hukum emas yang tidak ada di kitab yang lain. Silakan. Tobit 12:15 dan Wahyu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Bu George, Bu Odila, Wahyu mengutip Wahyu di 8 kitab yang ayat lain, di perjanjian Wahyu. lama tidak ditemukan bahwa Rafael itu salah satu dari 7 malaikat. Kita tidak temukan di kitab yang lain. Dan Wahyu mengutip yang dari Tobit. Silakan Bu. Wahyu 8 ayat 2. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Kalau Yohanes yang menulis Wahyu, bagaimana bisa mengenal bahwa ada 7 malaikat? Salah satu kitab yang mengatakan 7 malaikat dalam perjanjian lama kita temukan di Tobit. Aku ini Rafael, satu dari 7 malaikat. Artinya sama saudara yang tidak menerima Tobit, apakah mampu menghilangkan kitab Wahyu dari perjanjian lama, dari perjanjian baru? Silakan perikop yang lain. Ini contoh saja. Tobit 13 ayat 16 sampai 17 dan 18. Berbahagialah orang yang berduka cita karena siksaanmu, sebab mereka pasti bergembira karena engkau apabila mereka mengagumi segenap kemuliaanmu. Maka bersukacitalah mereka selama-lamanya. Hai jiwaku, pujilah Allah Raja Agung. Sebab Yerusalem akan dibangun dengan nila kandi dan zamrud, tembok-temboknya dengan permata, menara-menaranya serta benteng-bentengnya dari emas murni. Lapangan-lapangan Yerusalem akan diturap dengan arzak, manikam kumala, dan permata dari Ofir. Maka semua jalannya akan berseru, haleluya. Bernyanyilah mereka semua dengan berkata, terpujilah Allah yang meninggikan engkau untuk selama-lamanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yohanes dalam wahyunya mengutip tentang Yerusalem baru yang ada di Tobit. Jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam wahyu. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Saudara dan saudariku, kita lihat bahwa kalau seandainya para murid sampai zaman apokalipsis, wahyu yang dituliskan oleh Yohanes, dan para murid dan Yesus tidak membaca Deuterokanonis,
bagaimana mereka bisa membuat 300 kutipan dari 350 kutipan itu diambil dari kanon Alexandrina? Itu juga menjadi pertanyaan besar untuk kita. Apakah mereka mampu menghilangkan wahyu? Jika wahyu dasar ini diambil juga kutipannya dari Tobit? Silakan Pak Rafa. Kita waktu ini nggak enak lagi. Oh masih lama ya. Atau begini nih. Oh kita cepat-cepat aja ya. Ya, maka diparangnya tengkuk Holofernes sampai 2 kali dengan segenap kekuatannya, dan begitu dipenggalnya kepalanya. Kayaknya kutipannya yang keliru ya. Sebentar saya lihat di dasar kutipannya. Ini tentang Maria, sebenarnya ada di Yudit. Diberkatilah engkau di antara para wanita. Jadi Lukas 1:42 itu diambil dari sana. Lukas Parafa nanti diperbaiki. Kita majukan dulu ayat yang lain, nanti saya perbaiki itu. Yudit itu mau katakan bahwa terberkatilah engkau di antara para wanita ya. Maaf nanti kesalahan. Silakan Sirak dulu. Sirak 28 ayat 2. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang. Niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia berdoa karena dosa-dosanya? Kalau tidak, menaruh belas kasihan terhadap sesama manusia yang sama dengannya. Meskipun ia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan memulihkan dosa-dosanya? Dokter Sami. Matius 6 ayat 14. Karena jika kamu ngampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6:15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mau katakan bahwa Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Sirak tentang pengampunan. Dan kita ingat ada di perikop yang lain katakan bahwa jika engkau ingin membawa persembahan ke altar, dan jika ingat bahwa engkau belum berdamai dengan saudaramu, pergilah, letakkanlah persembahan dan pergilah berdamai dulu dengan dia. Dalam pengertian ini, lihat saja, jika Yesus mengambil kutipan-kutipan itu, bagaimana saudara-saudara yang menolak Sirak, apakah mampu menghilangkan Matius juga dari perjanjian baru? Pertanyaan saya. Silakan lanjut Pak. Kita masih nggak enakin lagi 5 menit ya. Sirak bab 27 ayat 6. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Ayat 7. Jangan memuji seseorang sebelum ia bicara, sebab justru itulah batu ujian manusia. Matius, Yesus mengambil kutipan Sirak, silakan. Ayat pertama, ayat 33 aja. Ya, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Wah, silakan Pak. Kalau Yesus tidak mengambil kutipan ini, dari mana ngambil kutipan ini? Sirak dan Lukas.
Orang bodoh kesakitan karena satu perkataan saja, seperti perempuan yang melahirkan kesakitan karena anaknya. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kita lanjutkan. Saya hanya mau gambarkan bahwa begitu banyak kutipan ya, yang di perjanjian lama yang diambil. Kebijaksanaan Salomo. Demikian pun seorang tukang periuk meramas tanah lembab dengan susah payahnya. Lalu dibentuknya menjadi apa saja untuk keperluan kita. Tetapi dari tanah liat yang sama, dibentuknya baik bejana untuk keperluan yang tahir maupun untuk keperluan yang keji. Sedangkan untuk apakah akan digunakan tiap-tiap bejana, itu ditentukan oleh tukang periuk belanga. Roma, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Lanjut karena atau kita mau habis selesaikan atau gimana nih? Karena lagi berapa ya Pak? Oh ya lagi 2 ya Pak. Gampang. Kita selesaikan deh. Yohanes mengambil dari Baruk kutipannya. Silakan. Firman itu Silakan telah Pak menjadi Yosef. manusia. Pak Yosef. Ya. Baruk 3:38, sesudahnya kebijaksanaan tampil di bumi, lalu bergaul di tengah-tengah manusia. Misteri Yohanes. inkarnasi. Diambil dari sana. Silakan Pak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Silakan yang terakhir. 1 Makabe 12 ayat 9, sebenarnya kami tidak membutuhkannya oleh karena kami mempunyai penghiburan dari kitab suci yang ada pada kami. Dr. Sami. Roma 15 bab 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma, Santo Paulus mengambil dari 46 kitab. Dan di waktu dia tulis Roma ini 15:14 karena dia mengutipnya dari 1 Makabe ayat 19 tentang tulisan ini. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, dalam rangkuman ini mentalitas Kristen Protestan tentang kitab suci. Hanya Alkitab dan penafsiran bersifat pribadi. Tidak dibutuhkan tradisi dan magisterium gereja. Hanya ilham Roh Kudus dalam hati yang dibutuhkan untuk menafsirkan firman secara benar. Dengan ini mengabaikan sejarah Alkitab, tradisi gereja, dan kompleksitas kemanusiaan. Akibatnya, begitu banyak perpecahan dalam kekristenan Protestan. Jatuh dalam biblisme. Satu-satunya aturan iman. Tidak ada yang lain, hanya kitab suci. Saya pernah tanya ke pendeta di sini. Kalau kitab suci katakan bahwa jika matamu membuatmu berdosa, cungkilah. Kenapa sampai sekarang masih ada mata? Itu tidak boleh diterjemahkan seperti ditafsirkan seperti itu dan lain sebagainya.
karena jatuh dalam biblisme. Itu aturan moral dan harus ikut. Jatuh juga ke dalam biblisentrisme, absolutasi kitab suci. Tidak ada yang lain. Tidak ada hanya kitab suci, hanya kitab suci, hanya kitab suci. Dan ada jatuh di dalam penyembahan ke dalam kitab suci. Itu namanya bibliolatria. Artinya kitab suci itu dianggap, ini suci, ini. Jadi semacam itu. Jadi di Matius 14, Pak Rafa, bacakan lagi dua perikop terakhir. Ini kita lihat di Matius 15-14, bagus sekali, dan 2 Petrus sangat bagus. Silakan, ini menutupi permenungan terlalu panjang hari ini. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Dan 2 Petrus katakan kepada kita, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Masih banyak perikop pada malam hari ini. Hanya mau katakan bahwa inilah mentalitas yang memisahkan kita. Ini kita bukan hanya kitab suci, bukan hanya Alkitab, bukan hanya iman, bukan hanya rahmat, tapi juga butuh hal yang lain seperti itu magisterium, butuh yang lain yang pengajaran, butuh yang lain perbuatan dan lain sebagainya. Karena itu terima kasih. Ini cukup berat temanya, tidak bisa dibeberkan semuanya secara lebih detail, tetapi menutupi perjalanan kita dalam September ini dengan membuka mentalitas kita tentang kitab suci itu sendiri. Kenapa ada perbedaan? Kenapa begitu banyak penafsiran sendiri? Kenapa? Dan semuanya bertentangan dengan kitab suci atau tidak bertentangan dengan kitab suci. Kenapa Yesus mengambil kutipan dari Deuterokanonik? Kenapa Luther menghilangkan Deuterokanonik? Kenapa orang Yahudi menghilangkan Deuterokanonik? Dan kenapa orang Katolik setia mengikuti apa yang digunakan oleh Yesus selama hidupnya di atas bumi, menggunakan 7 kitab itu selama pengajaran di atas bumi ini, dan kita setia mengikuti apa yang dikatakan dilakukan oleh Yesus. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Maaf terlalu panjang. Kita selesaikan ya Bu Regina dalam doa. Setelah itu pertanyaan.